Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gambar Abu Zubair. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah siap lagi ya? Melanjutkan tutorial kedua. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai membuat lembar kerja di Photoshop. Oke, langsung saja kita masuk ke Photoshopnya. Oke, kita udah masuk lembar kerjanya. Udah kenal kan ya dengan tampilan Photoshop rumah pertama kalau kita masuk ke Photoshop tampilannya seperti ini di channel pertama atau di video pertama kita udah kenalan. Jadi nggak usah canggung-canggung ya untuk mencoba-coba di dalam ruang lembar kerja Photoshop. Oke, kita langsung masuk. Untuk membuat lembar kerja pertama, kita udah kenal mengenai menu bar ya. Ini menu bar. Nah, nanti kita untuk membuat lembar kerja, kita masuk ke sini. Perhatikan ya. Kita masuk ke file, ke new ya, atau bisa juga Ctrl N. Ini sesuai dengan teman-teman aja enaknya, entah mau kita masuk ke file atau kita mau Ctrl N gitu ya. Oke, setelah kita klik atau udah kita Ctrl N, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita membuat keterangan lembar kerjanya. Ibaratnya kita mau buat lembar kerja atau mejanya ya buat nanti kita kerja gitu. Kita namakan misalkan latihan Photoshop. Oke. Oke, latihan Photoshop ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bawah ke document type. Document type ini itu tipe-tipe dokumen atau lembar kerja kita. Jadi kita udah disediakan oleh Photoshopnya sendiri seperti ini. Mau buat apa gitu kan? Default atau international paper. Nah, di sini banyak lembar-lembar kerja. Ada ukuran A4, misalnya kalau A4 bisa buat brosur atau buat majalah atau buat desain cover ya, seperti itu. Ini jadi kita bisa milih aja di sini. Bisa juga default atau international paper juga bisa. Bebas lah kita di sini. Terus masuk ke size. Size ini ukurannya. Jadi dari sini nih. Jadi kita udah milih ini, nanti ini akan muncul juga di sini. Disediakan kayak international paper. Nah, ada di sini. Tapi bisa juga custom. Nah, custom di sini nih. Di tampilan selanjutnya ada wide. Wide ini lebar ya. Lebarnya mau berapa? Kalau misalkan kita mau buat spanduk ukuran 3 kali 2 berarti panjangnya lebarnya misalkan 300, tinggal ketik aja 300 maaf 300. Dan di sini jangan lupa di sini ada tampilan mau kita satuannya apa nih, pixel, inci, cm, milimeter gitu kan. Kalau buat spanduk berarti kan cm. Nah, kita klik cm. Oke, jadikan 300. Terus tinggi, height itu tingginya 200, jadi dikali 2. Nah, 200 seperti itu. Itu kalau misalnya kita mau buat spanduk. Di sini teman-teman bisa bebas aja milih mau yang mana gitu kan. Oke. Kalau udah misalkan saya contoh ya mau buat kayak poster aja ya. 10 cm kali di 10 cm misalkan. Nah, terus masuk ke resolusi. Resolusi ini biasanya untuk mungkin namanya buat ketajaman gambar atau kualitas gambar. Kalau misalnya buat spanduk, karena kan buat cetak besar ya. Jadi nggak usah 300, 72 aja biasanya umumnya itu 72 resolusi buat spanduk, ukuran spanduk besar gitu kan. Jadi nggak terlalu tajam-tajam banget gitu kan. Karena memang buat dicetak besar karena buat nggak kita lihat detail kalau spanduk. Tapi kalau misalnya buat poster digital ya pakai poster-poster dakwah atau ya iklan produk misalkan. Nah, ini kita ganti 300 gitu. Oke, lanjut ke color mode. Color mode ini ingat ini harus RGB. RGB itu red, green, blue. Nah, ini bedanya RGB sama CMYK ini yang umum ya, biasanya warna-warna umum RGB sama CMYK. Ini ada pilihan juga. Kalau RGB biasanya buat warna, kan ini pilihan warna ya. Ini warna-warna buat apa namanya? Buat di digital, nggak buat dicetak ya. Bukan buat media cetak, bukan buat media cetak, tapi kalau CMYK, nah ini buat media cetak ya. Nah, kita karena buat digital ya, poster dakwah kita bikin RGB aja. Oke, RGB, dan ini untuk backgroundnya.
ada beberapa pilihan tapi udah white aja. Dan ini bawah juga nggak usah dipikirin, saya juga kurang tahu apa nih di bawah buat apa gitu kan. Jadi mungkin seperti ini aja. Oke, kita langsung klik cancel. Cancel enggak. Oke, maksudnya ya. Kita klik oke. Bam. Nah, seperti ini. Ini tampilan pertama dari Photoshop. Oke. Nah, oh ya, untuk zoom in, zoom out kayak gini nih, biar cepet. Nah, gini kan. Nah, itu kita pakai klik Alt, terus scroll ke atas buat ngezoom in, kalau scroll ke bawah buat zoom out gitu ya. Paham teman-teman ya? Oke, jadi seperti ini. Kita masuk lembar kerja. Nah, ini buat apa? Ini buat ibaratnya meja kerja kita. Contoh, kita mau bikin kotak ya, 2 kotak misalkan. Nah, kotak seperti ini. Kalau pakai shift, kita klik shift, dia akan lurus. Tapi kalau shiftnya dilepas, nah dia akan random ya, kotaknya random. Tapi kalau kita mencet shift, kita tarik kayak gimana pun dia akan tetap rapi gitu ya. Kotaknya rapi, berbentuk kotak, nggak persegi panjang, nggak lebar gitu, nggak tinggi. Nah, tapi kalau kita pakai shift kita bisa lebar. Oke. Terus untuk pemilihan warna gimana? Untuk pemilihan warna ke sini, ke fill. Nah, fill, pilih warna bebas. Atau bisa ke sini langsung, ya udah disediakan sama Photoshopnya, atau kita bisa nyari sendiri, buat sendiri. Nah, bisa ke situ. Ya, tinggal digeser aja, kita sambil lihat gitu ya. Misalkan mau warna biru. Oke, kita milih biru, bagaimana biru muda ke sini atau agak tua remaja gitu ya. Oke, udah jadi warna. Oke. Jadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat kan menu-menu di sini nih. Di sini sebenarnya kalau di teman-teman itu ngacak biasanya. Nah, di sini kalau buat nampilin di sini, kalau saya kan isinya cuma layar, karakter, paragraf, sama properti. Nah, teman-teman bisa milih bebas. Kalau misalnya di teman-teman belum ada karakternya atau misalkan paragraf, teman-teman bisa masuk ke sini, Windows, cari paragraf. Nah, kalau saya karena ini saya udah ada, jadi udah centang. Tapi kalau ini hilang mereka. Nah, tapi kalau misalnya mau diadain, kita klik aja paragraf. Oke, muncul lagi dia. Gitu. Karakter. Nah, seperti itu. Terus kita saya kasih teks ya. Tinggal ke sini nih. Tag. Oke. Kita klik di sini. Tulis misalkan belajar. Kok nggak ada? Kemana belajar? Oh, karena warnanya masih putih. Kita klik aja warna di sini nih, sisi kanan. Ambil warna hitam, klik OK. Nah, oke. Ini tutup aja. Oke, belajar. Udah. Kita agak besarkan dikit. Nah, masuk, taruh di tengah aja. Kita klik ini supaya bisa jadi di tengah. Ini kan misalnya saya taruh sini kan masih di pinggir ya. Nah, kalau mau taruh tengah, belajarnya diklik sama birunya juga diklik sambil mencet shift. Ini kan udah aktif nih. Contoh ini nggak aktif. Nah, kita mencet shift lalu pencet kotak yang biru. Dua-duanya kan keblok nih. Atau bisa juga ke sini, belajar sama klik kontrol, klik juga rectangle-nya. Dua-duanya aktif. Kita pencet di sini nih. Align horizontal buat meluruskan ke tengah. Nah, udah tengah. Tapi kok masih di atas? Buat di tengahinya, cari yang ini. Tinggal milih aja teman-teman. Ini buat di atas, ini buat di bawah, samping kanan, samping kiri, tengah, tengah lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Buat agar rapi, kasih warna putih misalkan. Oke. Nah, jadi. Terus ini kok di atas ya. Bagaimana kalau ini gunanya buat apa nih? Layar ini buat tempat ibaratnya meja belajarnya layar itu. Jadi mejanya. Kalau kita punya pulpen, contoh belajar ini pulpen, putih ini, lembar putih ini kan meja. Nah, kita udah naruh buku misalkan ini. Nah, belajar ini pulpen ada di atas. Kalau pulpennya mau di bawah buku, ini contoh buku, kita tinggal tarik aja belajarnya, taruh di bawah.
teneng, nah hilang kan. Tapi kalau kita taruh di atas, dia ke atas lagi. Nah gitu. Terus kalau kita mau ngilangin aja, sementara kita klik yang gambar mata. Hilang. Onin lagi. Nah ada. Kalau mau biru dihilangin, nah hilang dua-duanya. Enggak, karena warnanya putih. Kita coba ganti warna. Nah, ganti warnanya kalau misalnya kita nggak kelihatan, kita klik T bisa atau klik ini di sini. Oke. Kita nyari di mana nih? Nah, kita cari sampai berubah. Lihat kotaknya, cari. Nah, kita udah ada, kita tinggal Ctrl A, keblok semua, tinggal ganti warna hitam. Oke, nah nongol lagi dia. Kayak gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Pengenalan pertama mengenai Photoshop, mengenai lembar kerja. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya mengenai pengenalan-pengenalan fitur di dalam Photoshop. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Jangan lupa like jika bermanfaat, apalagi kalau bermanfaat lagi, share lagi ke teman-teman kalian yang ingin benar-benar belajar Photoshop. Jangan lupa, dan yang penting subscribe, oke, biar muncul notifikasi terbaru dari channel gambar Abu Zuber. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.